Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun kalian menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, saya Dina Arsinta dari kelompok 6 kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 12 Depok akan memandu video kali ini sebagai host dalam presentasi hasil laporan faktor eksternal pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Untuk memandu video kali ini, saya akan ditemani oleh moderator kelompok 6, yaitu Safina Firdaus. Selamat menyaksikan. Terima kasih kepada Dina selaku host di Vicon kali ini. Perkenalkan, saya Safina Firdaus sebagai moderator. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami, yang mana dengan presenter 1 Muhammad Insan, presenter kedua Almira Syafa Utami, dan presenter ketiga Rita Satrio Papus. Pada presenter pertama, saya persilahkan. Ya. Latar belakang. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang saling berhubungan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang meliputi faktor genetis, hereditas, dan faktor fisiologis. Sedangkan faktor eksternal atau faktor lingkungan merupakan faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan tersebut, yaitu dari lingkungan atau ekosistem. Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan adalah cahaya. Banyak sekali teori yang menjelaskan tentang pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tumbuhan. Namun teori tersebut belum sepenuhnya dapat dipelajari jika kita belum mengetahui kebenarannya pada lingkungan kita. Selain itu, masih banyak siswa dan siswi yang belum dapat menjelaskan pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Untuk itu, kami mengadakan praktikum agar lebih mengetahui dan membuktikan kebenaran teori tersebut. Dengan berlandaskan teori tersebut, di dalam penelitian ini, penulis akan mengamati pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau dan jagung. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan antara kecepatan pertumbuhan tanaman di tempat dan lokasi yang berbeda? Yang kedua, bagaimana pertumbuhan tanaman jagung dan kacang hijau yang berada di tempat terang? Yang ketiga, bagaimana pertumbuhan tanaman jagung dan kacang hijau yang berada di tempat gelap? Hipotesis. Yang pertama, H0. Terdapat perbedaan kecepatan pertumbuhan tanaman, yakni tanaman yang berada di tempat gelap lebih cepat tumbuh dan panjang dibandingkan tumbuhan yang berada di tempat terang. H1. Tidak terdapat perbedaan kecepatan pertumbuhan. Yang kedua, H0. Pertumbuhan tanaman jagung dan kacang hijau yang berada di tempat gelap lebih lambat dibandingkan jika berada di tempat terang. H1. Pertumbuhan tanaman jagung dan kacang hijau yang berada di tempat gelap lebih cepat dibandingkan jika berada di tempat terang. Yang ketiga, H0. Pertumbuhan tanaman jagung dan kacang hijau yang berada di tempat terang lebih lambat dibandingkan jika berada di tempat gelap. H1. Pertumbuhan tanaman jagung dan kacang hijau yang berada di tempat terang lebih cepat dibandingkan dengan tumbuhan yang berada di tempat gelap. Tujuan. Yang pertama, membuktikan bahwa perbedaan intensitas cahaya matahari dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau dan jagung. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja pengaruh yang diberikan cahaya matahari terhadap parameter pertumbuhan kacang hijau dan jagung. Terima kasih kepada presenter pertama, Ibu Muhammad Insan. Selanjutnya kita lanjut ke presenter kedua, yaitu Almira Syafa Utami. Pada Almira, saya persilahkan. Iya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan
alat dan bahan. Di sini alat yang kita gunakan untuk praktikum ada 4 buah gelas plastik, kapas basah, dan sendok. Lalu untuk bahannya ada jagung sebagai tumbuhan monokotil, lalu ada kacang hijau sebagai tumbuhan dikotil, dan ada pupuk cair 2,5 mili. Lalu di sini saya akan menjelaskan tabel pengamatannya. Di gelas plastik A itu ada kacang hijau yang terkena sinar matahari, gelas plastik B ada kacang hijau yang tidak terkena sinar matahari, gelas plastik C ada jagung yang terkena sinar matahari, dan gelas plastik D ada jagung yang tidak terkena sinar matahari. Di gelas plastik A pada hari pertama tumbuh 0,2 cm. Lalu di gelas plastik B tumbuh tinggi 0,2 cm, gelas plastik C 0,3 cm, dan gelas plastik D 0,5 cm. Lalu pada hari kedua, di gelas plastik A tumbuh 0,5 cm, gelas plastik B 0,6 cm, gelas plastik C 0,6 cm, dan gelas plastik D 1,3 cm. Lalu pada hari ketiga, gelas plastik A bertinggi 1,0 cm, gelas plastik B 1,4 cm, gelas plastik D 1,0 cm, gelas plastik D 2,3 cm, gelas plastik. Lalu pada hari keempat, gelas plastik A 1,7 cm, gelas plastik B 3,2 cm, gelas plastik C 2,0 cm, dan gelas plastik D 4,6 cm. Lalu pada hari kelima, gelas plastik A 3,7 cm, gelas plastik B 4,8 cm, gelas plastik C 5,5 cm, gelas plastik D 6,9 cm, dan pada hari ke-6 gelas plastik A 5,8 cm, gelas plastik B 6,1 cm, gelas plastik C 7,8 cm, dan gelas plastik D 7,9 cm. Lalu pada hari terakhir, yaitu hari ke-7, sebagai pengamatan kita, di gelas plastik A bertumbuh 8,3, gelas plastik B 7,4, gelas plastik C 10,2, dan gelas plastik D 9,5. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Yang pertama, siapkanlah alat dan bahan yang diperlukan. Lalu yang kedua, rendamlah biji kacang hijau dan biji jagung di dalam air selama 24 jam atau 1 hari. Yang ketiga, siapkan 4 gelas plastik dan diletakkan pada kapas basah pada masing-masing gelas plastik tersebut. Yang keempat, letakkan masing-masing 5 biji kacang hijau pada 2 gelas plastik dan 4 biji kacang hijau pada 2 gelas plastik lainnya. Lalu yang kelima, beri label pada masing-masing gelas plastik A, B, C, dan D. Lalu yang keenam, gelas plastik dengan label A dan B merupakan tanaman kacang hijau dan jagung yang diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari. Yang ketujuh, sedangkan gelas plastik dengan label C dan D merupakan tanaman kacang hijau dan jagung yang diletakkan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari. Lalu yang kedelapan, siram menggunakan sendok dan amati setiap pertumbuhan tanaman selama 7 hari. Lalu yang kesembilan, catat perubahan pertumbuhan pada tumbuhan jagung dan kacang hijau di tabel pengamatan yang telah disediakan. Terima kasih kepada Almia Syafautami selaku presenter kedua. Selanjutnya kita ke presenter ketiga, yaitu Rifan Satrio Pambudi. Pada Rifan, saya persilahkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan analisis. Yang pertama adalah di tempat terang. Berdasarkan tabel data yang telah dilihat sebelumnya, dapat dianalisa bahwasannya selama 7 hari, pada hari pertama tumbuhan kacang hijau di gelas A tidak mengalami pertambahan ketinggian. Namun, sejak hari kedua sampai hari ke-7 sudah tampak mengalami perubahan tinggi, yakni dari 0,2 cm menjadi 8,3 cm. Sama halnya
pada hari pertama tumbuhan jagung di gelas B tidak mengalami perubahan ketinggian. Namun, sejak hari kedua sampai hari ketujuh sudah tampak mengalami perubahan ketinggian, yakni dari 0,2 cm menjadi 7,4 cm. Sedangkan di tempat gelap, berdasarkan data yang telah kita peroleh dari penelitian, bahwasanya selama 7 hari, pada hari pertama tumbuhan kacang hijau di gelas C tidak mengalami pertambahan ketinggian. Namun sejak hari kedua sampai hari ketujuh sudah tampak mengalami perubahan tinggi, yakni dari 0,3 cm menjadi 10,2 cm. Sama halnya pada hari pertama tumbuhan jagung di gelas D tidak mengalami perubahan ketinggian. Namun sejak hari kedua sampai hari ketujuh sudah tampak mengalami perubahan ketinggian, yakni dari 0,5 cm menjadi 9,5 cm. Nah, selanjutnya adalah pembahasan. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan selama kurang lebih 7 hari, dapat disimpulkan bahwasannya terdapat perbedaan pertumbuhan pada tumbuhan kacang hijau dan tumbuhan jagung terhadap cahaya matahari. Hal ini disebabkan karena hormon auksin akan rusak bila terkena cahaya matahari, sehingga pertumbuhan tanaman pun menjadi lambat. Proses pertumbuhan pada tanaman ditandai dengan terjadinya perkecambahan pada biji yang dapat dilihat dengan munculnya bakal akar atau radikula dari dalam biji. Selanjutnya, proses perkecambahan pada tanaman dibedakan menjadi dua, yaitu epigel dan juga hipogel. Apa sih epigel? Epigel adalah perkecambahan yang dimana nantinya kotiledon tumbuhan akan terangkat ke atas permukaan tanah. Hal ini disebabkan karena adanya perpanjangan pada bagian di bawah kotiledon, yaitu hipokotil, sehingga kotiledon otomatis akan terangkat ke atas permukaan tanah. Selanjutnya hipogel. Hipogel adalah jenis perkecambahan yang dimana nantinya kotiledon akan tetap berada di bawah tanah. Hal ini disebabkan karena adanya perpanjangan di daerah atau di bagian atas kotiledon, atau disebut juga sebagai epikotil, sehingga menyebabkan kotiledon tumbuhan akan tetap berada di bawah tanah. Selanjutnya, dalam percobaan ini dapat disimpulkan bahwasanya tumbuhan kacang hijau mengalami perkecambahan epigel. Hal ini dikarenakan karena saat proses perkecambahan, kotiledon kacang hijau terangkat ke atas. Sedangkan tumbuhan jagung mengalami perkecambahan hipogel karena saat proses perkecambahan kotiledon, karena pada saat proses perkecambahan kotiledon jagung relatif tetap atau tidak terangkat ke atas. Terima kasih kepada presenter pertama, kedua, dan ketiga yang telah mempresentasikan atau menjelaskan hasil praktikum kelompok kami. Dari presenter 1, 2, dan 3 dapat disimpulkan bahwasanya cahaya matahari mempengaruhi pertumbuhan tanaman, karena tanpa adanya sinar matahari, maka tanaman tidak bisa melakukan fotosintesis. Kebutuhan cahaya matahari tiap tanaman berbeda-beda, tergantung reaksi yang ditimbulkan. Tanaman yang berada di tempat gelap akan mengalami pertumbuhan yang lebih cepat jika dibandingkan dengan tanaman yang berada di tempat terang. Kita bisa lihat juga foto-foto yang telah kita dokumentasikan. Sekian dari saya akan serahkan kembali ke Dina Sinta selaku host. Baik, sekarang kita semua sudah berada di ujung video. Saya, Dina Sinta, sebagai host, undur diri, serta mewakili kelompok kami, kelompok 6, 12 MIPA 1, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.